Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Selasa 12 April 2022, bacaan Injil Yohanes 13, 21 sampai dengan 38. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Ketika iblis menguasai. Pertentangan antara terang dan kegelapan sudah ditulis oleh Yohanes di prolog Injil 1:5. Lalu dimulai pada pasal 5 ketika Yesus menyembuhkan seorang lumpuh di kolam Bethesda pada hari Sabat. Peristiwa itu menjadi pemicu oposisi dari orang-orang Yahudi terhadapnya. Pertentangan serta upaya untuk menangkap dan membunuh Yesus terus berlanjut sampai tiba waktu baginya untuk diserahkan dan disalibkan. Yohanes menuliskan, pada malam perjamuan untuk persiapan Paskah, Yesus sangat terharu. Maksudnya adalah perasaan gundah yang dialami Yesus karena pengkhianatan yang akan dialaminya oleh murid yang dipilihnya sendiri, dan karena keadaan berat yang harus dihadapinya sebentar lagi. Bisikan iblis dan rencana jahat Yudas tertutup rapat, sehingga hanya Yesus saja yang tahu. Murid-murid yang lain tidak mengetahuinya. Mungkin tujuannya adalah agar rencana pengkhianatan itu terlaksana. Percakapan pada ayat 25-26 tampaknya bersifat sangat pribadi, sehingga hanya murid yang dikasihi itu yang tahu maksud Yesus memberikan potongan roti kehormatan kepada Yudas Iskariot, budaya menghormati seorang tamu. Segera setelah menerima roti itu, hati Yudas dimasuki iblis, yang mungkin berarti bahwa penguasaan iblis terhadap Yudas makin penuh dari yang semula hanya membisik
sekarang masuk ke dalam hati. Ada proses yang terjadi sebelum iblis benar-benar masuk ke dalam hati manusia, lalu menguasainya. Mulai dari membisikkan rencana-rencana jahat. Kemudian, ketika manusia mulai merespons dengan menyetujui, iblis masuk dan menguasainya. Tetapi, sebelum hal itu terjadi, ada juga proses yang sedang dikerjakan oleh Allah untuk mencegahnya. Teguran yang diberikan Yesus kepada Yudas, juga pemberian roti kehormatan, merupakan upaya untuk menyadarkan dan mendapatkan Yudas kembali. Pada akhirnya, Allah memberikan pilihan ke dalam tangan manusia. Apakah akan membiarkan dirinya dikuasai iblis atau dikuasai oleh Allah? Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.